Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Nah, kembali lagi dengan saya Fitriani. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato yang berbasis bahasa Indo. Nah, oke, lanjut saja kita langsung ke pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma kepada yang terhormat Nyai Haji Nurdian Sakir dan Kiai Haji Muhammad bin Wafi beserta keluarga besarnya Allah sami'na wa ata'na. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji tasbih kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliau kita bisa berkumpul tempat insyaallah penuh berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat berupakan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akbar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mengikis kita dari alam duniah menuju alam dunia, yakni adanya iman dan Islam dan iman. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato yang bertentang menjaga kesehatan. Apa sih menjaga kesehatan? Nah, menjaga kesehatan itu kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik tanpa harus diatur dari orang lain. Nah, menjaga kesehatan itu tesnya apa aja sih? Yaitu menjaga pola makanan, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan menjaga dari penyakit yang tidak baik atau makanan-makanan tidak sehat. Contohnya, makan mie tidak boleh karena tidak sehat. Nah, bagaimana makan apa yang sehat? Makanan sehat itu seperti makanan sayur, makan telur, makan hati ayam, daging. Nah, itu sehat. Nah, gimana sih agar kita itu terhindar dari penyakit? Nah, kita itu menjauhi yang dilarang oleh dokter. Nah, tadi itu contohnya makanan tidak sehat dan lingkungan yang kotor. Nah, itu mudah sekali membuat kita sakit. Flu. Apabila kita baik-baik saja atau kita sehat, kita tidak boleh berdekatan dengan orang yang sakit seperti pilek, batuk, dan sebagainya. Kenapa? Karena penyakit itu akan cepat menular kepada kita, sehingga kita mudah sakit dan terkena flu dan pilek. Nah, menjaga kesehatan tidaklah seperti itu saja, tapi juga menjaga lingkungan kita. Nah, apabila ada sampah, mari kita ambil, buang ke tempatnya agar lingkungan kita bersih dan tidak tercemari. Nah, menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Menjaga kesehatan bukanlah kita tentang sehat saja, tapi hati kita juga bersih dan terhindari dari segala gosip. Nah, itu. Nah, mudahnya kita terkena penyakit yaitu apabila kita sering menggunakan pikiran, begadang. Nah, itu mudah sekali. Nah, begadang ini membuat kita tidak sehat, seperti contohnya membuat kita berjerawat, pikiran kita tidak maksimal. Nah, akan membuat kita ngantuk pada pagi harinya, sehingga saat kita belajar kita mudah ngantuk padahal masih jam 9. Nah, itu apabila kita begadang. Dan apabila kita telat makan, itu akan menyebabkan lambung kita sakit, mudah terkena penyakit bagian dalam perut. Nah, itu kalau kita tidak menjaga pola makan kita. Nah, sebagai umat Islam yang baik, kita saling mengingatkan kepada teman kita apabila sering begadang, makan tidak sehat atau sebagainya. Intinya yang tidak berbasis dengan tidak sehat. Nah, itu kita harus tetap menjauhinya, saling mengingatkan kepada teman kita. Nah, kalau ini nggak boleh gitu. Nah, apabila saya di sini tidak hanya memikirkan kesehatan, tapi juga bagaimana kita menjaga pertemanan kita. Nah, pertemanan itu tidak asal-asal berteman. Nah, kita harus juga berteman kepada orang yang bersih. Apabila teman yang jorok, kita mudah akan juga jorok. Apabila teman kita misalnya sering buat sembarang, kita akan juga ikut otomatis. Walaupun kita awalnya tidak ikut, tapi karena kita melihat itu, kita akan berubah. Kita akan juga mengikuti itu.
apabila dia makan tidak tepat berisi juga kita akan ikut seperti itu. Makanya kita itu mencari teman yang disiplin dan juga bersih agar kita juga bersih dan disiplin. Nah, itulah informasi agar kita sehat. Terkadang Bapak, Ibu, ataupun teman-teman sekalian sering lalai untuk menjaga kesehatan. Nah, itu tidak baik. Nah, juga menjaga kesehatan itu tentang mandi. Mandi itu tidak hanya sehari 2 kali, tapi minimalnya itu sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore agar badan kita bersih. Dan kita harus menjauhi mandi malam. Nah, karena mandi malam itu tidak sehat, membuat tulang kita kropos atau rapuh, sehingga kita itu mudah cepat sakit, itu sakit tulang, sakit lutut dan sebagainya. Dan juga bila kita mandi malam itu dari sekitaran maghrib ke atas itu tidak boleh. Apabila dari jam 2 ke bawah itu boleh, karena jam 2 ke bawah itu sudah kan melewati subuh atau sudah subuh. Malahan kalau mandi di jam segitu kita akan mengikuti sunnah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mandi pagi di jam 2 itu sangatlah sehat, membuat otak kita lebih fresh, plong. Jadi kita apabila paginya kita tuh lebih baik, lebih sehat. Makanya ulama-ulama itu sering menganjurkan mandi pagi atau mandi subuh, karena apabila kita mandi subuh pikiran kita itu kan tenang dan fresh. Seperti contohnya kalau ujian. Nah, kalau ujian itu kita mandi pagi agar otak kita fresh, atau mandi subuh. Nah, itu membuat otak kita fresh. Dan saya menyarankan apabila masih pagi itu jangan tidur, jangan banyak-banyak tidur. Kenapa? Karena memori yang otak kita itu memaksa kita untuk selalu tidur, mengantuk. Nah, itu tidak baik. Sekali lagi, menjaga kesehatan itu sangat penting. Apalagi pada musim sekarang, itu musim hujan, dingin, itu mudah sekali kita sakit, seperti flu, demam, itu sangat mudah sekali sakit. Seperti misalnya ada genangan air, genangan air itu kayak di tempat baku atau gelas yang tidak dipakai, itu ada air terlalu genangannya tidak dipakai, maka itu akan boleh sekali ditempati oleh jentik-jentik. Makanya kita jangan sering sekali membuang wadah makanan atau plastik yang sekiranya ada genangan airnya, agar jentik-jentik itu tidak mudah untuk memproduksi selanjutnya. Oke, itulah pemberitahuan saya pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan yang saya ucapkan, atau pemirsa tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.